Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu ahsanu ta'wila. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, yakni qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, inni utitul qur'ana wa mislahu ma'a. Amma ba'd fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadzal masa al mubarak wa fi hadzal yaumul ahad al mubarak nistati wa nakum barnamij, yakni bersama bil muhadasah yata'allaq bi manhajul bahas khasatan fi yakni fiqhil Islam wa aidan fil iqtisad al Islami. The first, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world, Lord of the universe. Peace and praise and salam to be constant to the last messenger, the true idol, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, to his families, to his friends, also to all followers until to the doomsday. Brother and sister, ladies and gentlemen, thank you very much for attention and join in our project, in our program is the visiting lecture. Of course, is we can discuss about the Islamic business law, Islamic economic law. But in this evening, we have the special guest star, and inshallah, we can discuss about the research methodology, specifically in Islamic economic, business, and finance. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir pada kesempatan kali ini di diskusi hukum ekonomi Islam yang diadakan oleh Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam dan juga kerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Hari ini sangat spesial, extremely I'm happy because we have special guest star, ya, salah satu dari pengurus ya APIC dan juga dosen muda nih ya. Insya Allah kita kehadiran Bapak Ustadz Bagas ya, apa nih? Saya agak lupa nih jadi gelarnya nih. Kita Mas Bagas aja nih. Kita sama beliau dulu nih. Assalamualaikum Mas Bagas, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Misno atas kesempatannya. Alhamdulillah saya baik Pak Misno. Pak Misno gimana Pak Misno Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga. Biasa Mas Dokter Bagas ini banyak ke belakang itu Haria Daksa gitu suka agak ketika tapi enaknya Mas Bagas aja. Baik, terima kasih panggil Mas Bagas, luar biasa sekali. Beliau adalah dosen di UIN ya, Wali Songo Semarang, di fakultas apa ya? Nanti kita akan dengarkan nih lebih detail terkait dengan diskusi hari ini. Yang pasti beliau pakarnya memang di bidang hukum Islam, ilmu hukum, hukum Islam, ya terkait dengan perhukuman gitu ya. Dan alhamdulillah cocok sekali ya. Ini kami mengundang alhamdulillah awalnya kita mau bicara tentang hukum bisnis Islam, tapi kemudian beliau menawarkan untuk yang metode penelitian. Wih, saya sangat senang sekali nih karena memang saya paling suka nih untuk mengembangkan metode penelitian hukum Islam ya. Utamanya biasanya saya menyebutnya dengan istilah Islamic Research Approach ya, di mana penggunaan ya usul fikih, kemudian juga maqasid syariah dan juga dimensi-dimensi dari qawaid al-fiqhiyah yang sebagai tools dalam riset ya bidang hukum Islam
termasuk dalam bidang hukum, ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Ya, tidak sabar lagi, kita ingin dengarkan dulu pemaparan dari Mas Bagas nih terkait dengan seperti apa sih sebenarnya metode penelitian hukum Islam, ya nanti apa perbedaannya dengan metode penelitian hukum ya pada umumnya in general gitu ya. Serta mungkin nanti ada kekhasan-kekhasan kalau kita nanti di akhir boleh ditarik dengan bagaimana sebenarnya metode penelitian dalam bidang hukum ekonomi Islam. Dan tentu saja tak kenal maka ta'aruf. Nah, makanya kita mungkin ta'arufan dulu nih, Mas Bagas mungkin boleh dijelaskan dulu tentang kegiatannya, aktivitasnya, kemudian mungkin karya apa nih yang istilahnya itu membanggakan dan menjadi sebuah prestasi yang memotivasi saya dan juga teman-teman semuanya. Silakan Mas Bagas. Mangga. Thank you very much, Mr. Misno, for your opportunities. Let me introduce myself. Nama saya Bagas Heradiaksa. Saya saat ini menjadi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Wali Songo Semarang. Saya menyelesaikan S1 saya di Fakultas Hukum Undip. Dulu saya adalah mahasiswa dari Prof. Rokfah. Lalu saya Mhm. melanjutkan S2 di tempat yang sama dengan Prof. Rokfah mengambil S3 yaitu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan Hmm. semenjak tahun 2019 saya bersama kawan saya ini Pak ada Pak David Wildan ini menjadi Masya Allah. CPNS, menjadi dosen di UIN Wali Songo khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Lebih khusus lagi di prodinya ada di Hukum Ekonomi Syariah. Dan Hmm. formasi saya adalah sebagai dosen hukum investasi dan pasar modal syariah. Seperti itu Pak Wisnu. Sedikit Ya, perkenalan terima dari saya. kasih kan. Jadi kalau kenalannya langsung kan biasa langsung langsung clear, langsung jelas gitu ya. Jadi saya boleh panggil Mas Dokter Bagas gitu ya, Mas Bagas gitu, Pak. Kemudian beliau juga sama nih ya. Saya kebetulan juga sebenarnya kan memang S3-nya itu kan di Islamic Law ya. Kalau saya sih produk dalam negeri aja sih dari UIN Sunan Gunung Mhm. Jati Bandung. Kemudian karena S2-nya itu juga ekonomi, selain juga ada di hukum Islamnya juga, akhirnya ya sudah lebih banyak ke hukum ekonomi Islam gitu ya. Jadi hukum bisnis Islam dan sebagai sempat juga jadi kaprodi di Taskia itu di memang prodi HES ya hukum ekonomi syariah. Jadi menarik sekali nih Mas Bagas ya. Hari ini kita akan bicara tentang khususnya riset metodologi karena selama ini kalau kita lihat Mas Bagas dari sisi penelitian di bidang hukum ya paling kita mengenal hanya normatif legal studies, social legal studies ya. Walaupun disertasi saya sebenarnya juga menggunakan pendekatan antropologi hukum, gitu ya, antropologi hukum Islam Indonesia, jadi gitu ya. Jadi mencoba menggabungkan. Nah, ini juga menarik, walaupun kalau untuk level S1 memang agak cukup berat ketika menggunakan misalnya antropologi hukum atau sosiologi hukum masih bisa sebenarnya. Jadi tapi itu kan dari ilmu sosial. Nah, yang selama ini yang saya coba kembangkan itu adalah Islamic Research Approach. Ya, di mana penelitian hukum ya menggunakan memang nilai-nilai, value, prinsip dan juga aturan dari Islam itu sendiri. Bisa menggunakan usul fikih, menggunakan makosid, menggunakan berbagai kaidah fikih nanti kalau umpamanya di level sarjana degree misalnya. Tapi kita akan dengarkan dulu nih. Nggak sabar nih Mas Lukas nih. Kita agak lebih santai juga, jadi agar lebih menarik percakapan kita terkait dengan metode penelitian hukum Islam. Kami persilakan Mas Bagas mungkin dalam 15 sampai 20 menit menjelaskan. Biasa sih lebih 30 menit juga nggak apa-apa juga sih. Gitu. Silakan kalau ada apa-apa ada slide-nya boleh di share screen kan. Kemudian nanti kita akan diskusi karena saya paling suka sekali serius ini untuk metode penelitian. Silakan, mangga. Kalau Ya. ini Semarang jadi monggo ya. Monggo Mas Bagas, silakan. Baik, terima kasih Pak Misno atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izin Pak Misno, mungkin saya tidak memakai slide dan juga saya Siap, siap. ingin Mhm. menyampaikan ini seperti kita ngobrol Pak Misno. Iya betul. Nah, Nah, dan diskusi juga kan ya lebih enak kan ya, ya. Heeh, dan betul. saya ingin mencoba membahas ini lebih untuk Pak Misno. Ya, jadi metode materi yang akan saya bawakan pada sore hari ini tentang metodologi penelitian hukum Islam ini saya coba eh, dari level yang paling bawah ya
Karena saya berharap ini juga bisa membantu anak-anak saya, mahasiswa-mahasiswa saya dalam lebih memahami metodologi penelitian hukum Islam. Dan juga Pak Misno, jadi gini Pak Misno, Betul. ternyata di lapangan itu ternyata banyak senior-senior saya, guru-guru saya yang ilmu Islamnya itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Betul. Tidak perlu diragukan lagi. Nah, namun kekurangan akademisi-akademisi di Indonesia itu adalah kita masih awam atau kita masih asing dengan konsep Mhm. penelitian. Betul, Dengan betul. konsep penelitian. Karena kan mungkin kita lihat saja Scopus di Indonesia ini baru booming nih ya 2020 2015 ke atas kan, Mbak. Ya, betul, Sebelumnya itu betul. kan Mhm. yang namanya artikel penelitian itu kan masih sangat jarang sekali. Kebanyakan Mhm. orang-orang masih menulis di buku atau di surat kabar, Ya, which is betul. menulis buku dan menulis penelitian itu berbeda. Nah, di Mhm. situ ada masalah, Mbak. Di situ ada Mhm. masalah yang saya coba capture masalah tersebut, yaitu oh ternyata banyak guru-guru saya, senior-senior saya, rekan-rekan saya yang ilmu Islamnya itu sudah tidak diragukan lagi kedalamannya. Mhm. Namun, beliau-beliau tersebut masih belum terlalu akrab dengan yang namanya konsep penelitian sehingga kesulitan untuk merubah atau mentransformasikan ilmu Islamnya tersebut menjadi suatu penelitian. Ya, Itulah kenapa betul. banyak kawan-kawan kita, dosen-dosen, yang masih kesulitan ketika membuat suatu artikel penelitian dan lain sebagainya. Mahasiswa-mahasiswa saya, Pak Misno, Mhm. kebanyakan dari pondok-pondok, hafiz Mhm. Quran, ilmu Islamnya sudah tidak perlu dipertanyakan, mungkin dari lahir sudah langsung masuk pondok mungkin. Nah, Mhm. ilmunya sudah tidak perlu dipertanyakan, namun ketika menulis skripsi, kesulitan. Mhm. Apalagi diminta menulis artikel penelitian. Nah, di sini saya ingin mencoba membahas metodologi penelitian yang lebih down to earth terlebih dahulu. Mhm. Nah, seperti itu, Mas. Jadi mungkin saya tidak terlalu daki-daki. Oh, saya tidak akan membahas, oh, gimana sih kaidah usul fiqh itu ada apa saja, bagaimana nanti kita Mhm. melakukan istinbat hukum Islam itu detailnya seperti apa. Saya yakin senior-senior saya, audiens-audiens saya, mahasiswa-mahasiswa saya jauh lebih dalam ilmunya daripada saya untuk hukum Islam Mhm. itu. Cuman alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk waktu itu saya menimba S2 di Malaysia dan di sana menulis penelitian menjadi makanan hari-hari saya, Pak Wisnu. Jadi setiap Masalah. hari nulis artikel terus. Nah, disitulah akhirnya saya terbuka, oh begini tuh caranya menulis penelitian. Sehingga ketika saya kembali ke Mhm. Indonesia, saya menjadi dosen, saya sudah terbiasa. Bukan karena saya pinter, tidak Pak Wisnu, tapi karena saya Mhm. sudah Betul. terbiasa saja. Bukan Betul, karena ilmu betul. saya sudah dalam, tapi karena saya sudah hari-hari, ibaratnya saya tiap hari motong wortel gitu kan pasti nggak heran kalau ahli. Ya, ini di Mhm. samping saya ada Mbak Preh ini setiap hari nyetrika, maka sudah ahli nyetrika. Mungkin saya kalau disuruh nyetrika nggak lebih hebat dari Mbak Preh itu. Nah, ini karena saya sudah sering melakukan penulisan artikel ilmiah, maka saya Mhm. jadi terbiasa. Saya tidak bilang saya pinter tidak, saya tidak bilang saya ahli, cuman saya sudah lebih terbiasa, saya terbiasa. Nah, sekarang saya ingin coba sedikit ya Pak Misno, 10 menit mungkin sebagai awalan saja. Ya, Jadi silakan, silakan, Mas Bagas. konsep dasar, konsep dasar penelitian. Sebenarnya ini mau ini penelitian hukum ataupun penelitian hukum Islam sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya sama. Yaitu apa? Yaitu adalah namanya penelitian itu kita membutuhkan solusi. Maaf, kita membutuhkan masalah. Mhm. Dan dengan masalah itu kita nanti akan menawarkan solusi Mhm. atau sering disebut dengan novelty-nya. Nah, Betul. inilah konsep dasar penelitian yang seringkali banyak orang belum meng-save konsep tersebut. Mhm. Sehingga apa Pak Misno? Sehingga ketika saya melihat tulisan-tulisan mahasiswa saya, senior-senior saya,
Itu tulisannya sangat tebal, sangat bagus. Itu kaya referensi. Namun itu menjadi tulisan dalam bentuk buku, Mhm. bukan penelitian. Betul. Kenapa? Karena yang ditulis tidak ada masalahnya. Bukan berarti teori yang disampaikan banyak, bukan berarti dalil-dalil yang banyak, lalu sudah pasti ada masalah, belum tentu. Ya, Mhm. kalau terbatas hanya memberitahukan dalilnya, sejarahnya, kaidah-kaidahnya, dan seterusnya, cuman ngasih tahu saja, maka itu namanya nulis buku. Kita lihat Pak Misno sudah banyak bukunya. Pasti Pak Misno ketika menulis buku, yang namanya buku, maka tidak menyelesaikan suatu masalah. Kita ngasih tahu saja. Bukunya Betul. Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, ya tidak ada masalah yang diselesaikan. Di dalamnya Mhm. bagaimana kata perbankan syariah, teori-teorinya, pembiayaannya itu bagaimana, dan seterusnya. Ngasih tahu saja. Dan memang Mhm. seperti itulah buku. Dan memang Mhm. seperti itu tidak ada yang salah. Saya Betul. tidak bilang menulis artikel penelitian lebih baik dari menulis buku. Tidak. Mhm. Semuanya sama-sama penting. Cuman keduanya memiliki genre yang berbeda. Mhm. Memiliki koridor-koridor yang berbeda. Ya, ketika kita mendeklar ini adalah artikel penelitian, maka ya kita harus sesuai dengan koridor-koridor penelitian. Nah, inilah yang disebut dengan metodologi penelitian hukum Islam. Nah, jadi itu yang pertama, metodologi yang paling dasar atau koridor paling dasar untuk memastikan bahwa tulisan ini adalah penelitian adalah memiliki masalah. Jadi bagi teman-teman semua yang mau menulis skripsi ataupun artikel penelitian tesis disertasi tentang hukum Islam, maka pastikan tulisan Anda memiliki masalah. Dan gak Mhm. cuman ngasih masalah doang, tapi Mhm. Anda juga harus menawarkan solusinya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu adalah masalah penelitian itu apa sih? Gitu. Mhm. Nah, Pak Misno, Bapak-bapak, dan Ibu-ibu sekalian, masalah penelitian itu sama seperti masalah hidup kita. Ya, ya namanya masalah itu Ya. sama, Aha. yaitu Mhm. apa? Keadaan ketika kenyataan tidak Mhm. sesuai dengan harapan kita. Mhm. Nah, itulah ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, maka di situ menjadi masalah. Apakah Mhm. semua kenyataan itu bermasalah? Belum tentu. Mhm. Contohnya Pak Misno, saya punya uang 10.000. Siang-siang, panas-panas, saya kehausan. Kenyataannya saya punya uang 10.000. Ini bisa jadi masalah atau tidak? Mhm. Bisa jadi masalah, bisa jadi tidak. Mhm. Tergantung harapan saya. Mhm. Kenyataannya saya punya uang 10.000. Harapan saya adalah es good day atau es teh jumbo. Aman, uang 10.000 tidak jadi masalah. Bisa Mhm. susuk, bisa kembali untuk beli es teh jumbo. Nggak ada Betul. masalah. Nggak, Mhm. uang 10.000 masih kembali untuk beli es gude. Tapi Mhm. kalau harapan saya adalah fore, tomorrow, kopi kenangan, atau janji Mhm. jiwa, uang 10.000 tadi jadi masalah. Ya, salah betul. Nah, itulah. Nah, dalam penelitian kita harus cari masalah tersebut. Sering sekali Mhm. Pak Misno, saya nguji Mhm. skripsi, tulisan mahasiswa saya sangat tebal sekali, begitu banyak dalilnya, tapi setelah saya baca dan juga saya cross check, saya tanyakan, Mas, Mbak, ini masalahnya apa? Tidak ada masalahnya, Pak. Ini saya ingin menunjukkan bahwa hal ini sudah sesuai dengan dalil ini. Hal ini sudah sesuai dengan kaidah ini. Terus saya bilang, loh, kalau sudah sesuai, sudah tidak ada kesalahan, lah terus apa yang kamu selesaikan? Berarti kamu cuma ngasih tahu saja. Kalau kamu ngasih tahu saja sesuatu yang sudah benar, ya itu namanya buku, bukan Mhm. penelitian. Mhm. Sayangnya, sayangnya skripsi itu adalah penelitian, bukan buku. Jadi Anda harus menyelesaikan suatu masalah. Nah, Pak, apakah kalau sudah semuanya sudah sesuai, apakah kita tidak bisa memberikan solusi? Ya tidak bisa. Lawang sudah benar, kok mau dikasih solusi yang nggak nyambung? Logikanya, kita itu kan ngasih solusi kepada sesuatu yang salah, sesuatu yang bermasalah.
Lah kalau sudah benar, sudah lempeng kok kita kasih solusi, ya malah kita jadi yang salah nanti. Ya, kita tuh ngasih solusi ke sesuatu yang salah, sesuatu yang keluar, sesuatu yang tidak sesuai. Nah, inilah dasarnya Pak Misno dan kawan-kawan. Ini untuk mempermudah teman-teman semua. Nah, jadi kalau ditanya, jadi bagaimana tipsnya? Tipsnya untuk kita bisa memulai penelitian, pertama kita pahami dulu konsep masalah penelitian ini. Nah, jadi ketika kita mau menulis, pastikan tulisan kita ini ada yang bermasalah. Hmm. Seperti itu Pak Misno. Mungkin eh, itu sebagai dasar dulu. Nanti mungkin saya bisa bicarakan tentang eh, jenis-jenis penelitiannya, apa yang dimaksud dengan pendekatannya. Namun supaya tidak bosan Pak Misno, sengaja saya Oh, cut dulu sampai sini supaya kita bisa diskusi Pak Misno sehingga tidak monoton. Nah, iya, sampai sini betul, dulu. betul. Mungkin isinya Pak Misno mungkin ada dari jamaah Zumiyah atau mungkin dari Pak Misno mungkin. Nah, ini jadi ini mohon maaf sekali ya Pak Misno, seharusnya ini saya kurang sopan karena s- hostnya malah guru saya sendiri gitu ya. Mohon maaf sekali. Tapi monggo Ah, Pak Misno nih. atau Baik, jamaah yang baik. lain Terima kasih, bisa terima memberikan. kasih. Ya, terima kasih, Mas Bagas nih. Ini mungkin dalam 5 tahun, 5 hingga 10 tahun ke depan harusnya panggil Prof Bagas ini, Insya Allah nih ya. Amin. Amin ya Allah, amin, amin, Baik, terima Masya kasih Allah. Mas Bagas nih. Menarik nih ya kalau kita bicara tentang metode penelitian hukum ataupun hukum Islam. Tadi kita sudah bisa kembangkan. Jadi format ini memang kita lebih banyak ke diskusi. Bahkan tadi kita hanya kalau dua orang tuh bisa lebih fokus dan kita bisa mengeksplor. Saya juga bisa banyak belajar dan juga mungkin juga merubah juga mindset ataupun juga satu opini di masyarakat bahwa katanya itu kalau umpamanya moderator atau host itu biasanya ya kalangan menengah ke bawah gitu ya dari sisi keilmuan gitu padahal mestinya tidak gitu host itu mestinya ya ya apa ya sama lah bisa mengimbangi dari Mas Bagas ini kan tinggi harus diimbangi nih gitu kayaknya diimbangi artinya bisa sama ini juga menurut saya menarik ya artinya host itu ataupun juga moderator itu juga harusnya memang menguasai materinya. Nah, oke kita lebih detail nih Mas Bagas nih. Tadi menarik jadi sebelum meneliti, pertama itu memang pahami dulu masalahnya, ya, baik itu terutama nanti apa academic problem ya, dari sisi academic problem. Nanti setelah academic problem itu ditemukan, ya, baru nanti dilihat dari sisi istilahnya itu solusi yang ditawarkan ya termasuk juga nanti penggunaan dari metodenya gitu kan ya karena kan nanti bicara tentang metode jadi betul nih jadi di mana-mana sih banyak gitu ya. Tadi Mas Bagas di sebuah universitas negeri gitu ya, apalagi kami yang di PTKIS gitu ya, bukan hanya mahasiswa sebenarnya mahasiswa S1, S2 gitu ya. Dari yang dosennya sendiri kadang menulis sebuah artikel itu sering sekali ya, apalagi masih menggunakan terjebak dengan istilah deskriptif kualitatif gitu kan ya. Jadi hanya mendeskripsikan saja. Saya ingat sekali itu tahun 2012-an ya, ketika saya udah mulai menulis artikel gitu kayak ya, menulis artikel jurnal. Ini kok kayaknya memang hanya jurnal. Saya sempat buat jurnal di tahun 2012-an itu. Jadi ini isinya tuh deskripsi semua betul karena sebagian besar itu dari pesantren gitu. Jadi ya sudah mendeskripsikan saja. Tapi itu 2012, sekarang 2026 pun di beberapa kampus itu masih sama gitu ya. Jadi ini hanya deskripsi saja ya. Nanti kalau dari perspektif ilmu hukum ya, hukum Islam ya, mungkin memang tadi oh ini sudah sesuai ya sudah gitu ayatnya ini, hadisnya ini ya, kaidahnya ini. Nah, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu ya. Sehingga kemudian memang penelitian ini menjadi satu ya sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan seperti itu ya. Nah, oke kita akan diskusi Mas Bagas nih. Pertama ya, mungkin kita bisa lebih spesifik nanti karena judul langsung ke hukum Islam. Pertama kita bicara dulu tentang sebenarnya akar masalah kalau kita mapping yang bisa digali dari hukum Islam ataupun juga boleh ke hukum ekonomi Islam itu sebenarnya apa saja sih objeknya ya mungkin juga nyambung juga ke jenisnya kalau di hukum umum itu tadi saya nyebutnya dengan normatif legal studies, empirical legal studies, social legal studies. Nah, sebenarnya apa sih yang mau diteliti? Kadang masih bingung gitu ya. Silakan Mas Bagas. Ya, wah ini memang tidak kaleng-kaleng Pak Misno ya. Jadi
Bapak-bapak Ibu semua, ketika kita berbicara tentang objek penelitian, itu betul sekali Pak Wisnu. Objek Mhm. penelitian itu memang korelasinya dengan jenis penelitian. Nah, Iya, betul, ini memang betul. keren ini Pak Wisnu ya. Ya, Mhm. oke. Jadi dan ini ya ini gimana ya Pak Wisnu ya? Mohon maaf saya tidak Mhm. pernah merasa saya lebih pintar dari rekan-rekan saya. Cuman eh, terkadang pemahaman-pemahaman tentang jenis penelitian itu apa sih? Itu pun juga masih banyak mahasiswa saya, rekan-rekan saya yang belum Mhm. menguasai sehingga apa? Sehingga tadi itu tulisannya benar bagus, dalilnya banyak, Mhm. lengkap sekali, tapi ya tidak sesuai dengan metode penelitian. Sehingga apa Pak Misno? Masalahnya apa? Mhm. Sehingga kita lihat banyak sekali rekan-rekan kita yang sangat kesulitan untuk publish artikel yang terindeks Scopus. Betul, betul. Kenapa? Karena Mhm. kalau tingkatannya sudah Scopus, mereka akan benar-benar lihat ini tulisan ini deskriptif doang, ataukah Mhm. ini research. Mhm. Which, ya, which is itu berbeda antara nulis book chapter ataupun research. Nah, itulah Mhm. yang sering menjadi permasalahan dan itu saya coba capture masalah tersebut. Mhm. Nah, kembali ke pertanyaan pemantik dari Pak Misno tadi. Jadi, bignya apa saja sih? Gitu ya. Mhm. Big penelitian hukum Islam itu apa saja sih? Nah, ini mau dikoreksi ya Pak Misno. Cuman Mhm. saat ini ya saya coba banyak membaca literatur dan juga membaca artikel-artikel yang internasional Mhm. untuk objek penelitian hukum Islam itu sebenarnya saat ini tuh bisa apapun, bisa apapun, Betul, betul. bisa apapun. Yang penting apa? Yang penting supaya itu masih termasuk dalam kategori penelitian hukum Islam, yaitu adalah landasan teori yang digunakan, Hmm. pendekatan yang digunakan, kacamata yang digunakan itu dari hukum Islam. Mhm. Adapun objeknya itu bisa apapun, bisa hal-hal yang bersifat umum, apalagi hal-hal yang bersifat hukum Islam gitu. Nah, Mhm. sekarang kita bahas nih objeknya itu ada apa saja sih? Setidaknya Mhm. ada tiga. Ya, ini Mhm. untuk teman-teman ya, Pak. Ada tiga Mhm. objek Ada penelitian tiga. hukum. Mhm. Yang pertama adalah objek penelitian hukum norma hukum. Mhm. Norma hukum. Jadi norma itu apa? Norma itu adalah peraturan yang disetujui oleh sebagian masyarakat, baik itu Mhm. tertulis maupun tidak tertulis. Mhm. Jadi seandainya nih di suatu kampung ada Pak Wisnu di Jawa Tengah itu di Mhm. kampung tersebut itu tidak boleh ada PNS pegawai negeri sipil yang bermukim di kampung tersebut. Mhm. Mungkin peraturan tersebut tidak tertulis tapi disetujui oleh masyarakat. Maka itu bisa menjadi Mhm. norma hukum. Di Kajang, Sulawesi Selatan, itu ada suatu daerah yang memiliki peraturan semua orang yang masuk ke dalam kampung tersebut maka harus pakai kain warna hitam. Nah, itu Betul. bisa menjadi suatu norma hukum walaupun itu tuh bukan hukum tertulis. Mhm. Apalagi kita melihat kalau yang tertulis ya tentu sangat banyak sekali, mulai dari undang-undang atau mungkin fatwa MUI atau mungkin pendapat ulama dan lain sebagainya, fatwa MUI atau regulasi-regulasi, segala macam Mhm. hukum tertulis, baik itu yang dari sisi hukum Islam maupun dari sisi non hukum Islam, dari sisi konvensional itu boleh-boleh saja. Nah, jadi, Mhm. nah ini saya sering mendengar, Pak. Saya sering mendengar, loh, ya pasti saja tidak sesuai kalau Anda menganalisis hukum umum dari kacamata hukum Islam ya pasti tidak sesuai. Ya nggak apa-apa. Misalkan nih kita melihat nih sekarang ada eh, suatu PP baru, PP Ya. baru. Ya, misalkan tentang apa? Tentang itu gaji dosen misalkan. Ya, yang Gaji belum. dosen lah. Terus kita analisis dari sisi hukum Islam, dari sisi makosid syariahnya misalkan, dari sisi Mhm. maslahahnya, dari Mhm. sisi maslahahnya apakah ini peraturan ini lebih banyak maslahahnya atau mudaratnya? Boleh-boleh saja, Mhm. nggak ada masalah. Betul. Justru Mhm. malah eh, tidak bisa menjadi penelitian apabila Anda menulis ada suatu peraturan hukum kok sudah sesuai dengan
suatu kaidah usul fikih, suatu kaidah di dalam hukum Islam sudah sesuai lah, itu malah tidak menjadi penelitian. Nah, jadi yang pertama tadi objek penelitiannya adalah suatu norma. Oleh karena itu ini disebut sebagai penelitian hukum normatif. Normatif. Lalu yang kedua adalah empiris, empirical. Mhm. Nah, kalau apa itu empirical? Empirical itu adalah yang kita analisis, objek penelitian kita. Itu adalah realita yang terjadi di masyarakat. Kejadian hukum. Kejadian hukum yang benar-benar terjadi di masyarakat. Baik Mhm. itu hukum Islam maupun hukum konvensional, hukum formal. Tidak ada masalah. Nah, lalu yang ketiga adalah normatif empiris atau mixed method. Nah, bahasa sederhananya dari normatif empiris itu adalah implementasi. Jadi Hmm. kita mengcapture, menjadikan objek implementasi dari suatu norma, implementasi dari suatu regulasi. Apakah regulasi tersebut sudah dijalankan dengan baik ataukah belum? Bagaimana ini pelaksanaannya? Oh, PP tentang kenaikan jabatan fungsional dosen. Nah, Mhm. ini bagaimana nih implementasinya? Oh, ternyata implementasinya banyak masalah ini itu. Nah, jadi tadi untuk objek ada tiga. Yang pertama adalah norma hukum, yang kedua adalah empirical, empiris, yang ketiga adalah normatif empiris atau implementasi. Apakah boleh objek penelitian hukum Islam itu dari hal yang di luar hukum Islam? Sangat boleh sekali. Yang Mhm. terpenting apa? Ya ini maaf nih agak offset penjelasannya, cuma nyambung. Mhm. Yang penting adalah tadi landasan teorinya. Mhm. Landasan teorinya, apa sih fungsi landasan teori? Landasan teori itu adalah alat ngukurnya. Mhm. Kita untuk menentukan apakah PP ini layak atau tidak. Nah, itu dari kacamata dalil-dalil hukum Islam. Kita Mhm. ingin menjudge suatu realita ini, ya, realita, suatu kejadian ini salah atau benar. Mhm. Nah, itu kita dari kacamata dasar hukum kita itu dari dasar hukum hukum Islam. Kita mau menganalisis suatu implementasi. Nah, itu dari hukum Islam juga. Nah, itu yang disebut dengan pendekatan penelitian. Nah, itu yang disebut dengan pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian, kalau tadi objek penelitian itu kaitannya dengan jenis penelitian, maka kalau pendekatan penelitian itu korelasinya dengan landasan teori yang kita gunakan. Seperti itu, Pak Wisnu. Oke, menarik ya Mas Bagas nih. Tapi kadang mahasiswa itu suka agak bingung nih. Kita nanti sebenarnya kita akan mengeksplor tiga jenis tadi sebenarnya itu ya. Pertama adalah tadi normative legal studies, yang kedua adalah empirical legal studies. Tapi sebelum itu tadi yang menarik nih, kadang teman-teman itu mahasiswa itu suka masih agak bingung nih Mas Bagas nih antara landasan teori, kemudian kerangka teori, kemudian juga landasan kajian pustaka gitu ya. Nah, termasuk juga implementasinya. Kan orang di bab 2 itu kadang biasa menggunakan tadi menggunakan landasan teori, menggunakan ada kajian pustaka, menggunakan kerangka teori gitu ya, kerangka teori, teoritik dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih sebenarnya perbedaan-perbedaan itu gitu ya, landasan teori, kerangka teori, kemudian nanti kaitannya juga dengan satu teori yang digunakan. Nah, nanti mungkin ke hukum Islamnya nih. Ke hukum Islam misalnya nih saya mau menggunakan kaidah al-umuru bimaqasidiha misalnya atau mungkin yang lain lah yang agak lebih tinggi dikit kita menggunakan misalnya teori hukumnya misalnya itu apa siapa ya Ibnu Jauzi misalnya gitu ya atau mungkin ya yang paling mudah saja tahoyul fatwa bi tahoyul azmina wal amkina wan niyah wal awaid. Nah, permasalahannya ini satu kaidah ini bisa tidak dijadikan landasan teori, bisa menjadikan ya satu teori yang digunakan untuk menganalisis sesuatu. Jadi dua pertanyaannya nih. Jadi apa beda antara landasan teori, kerangka teori, landasan pemikiran juga sampai kadang kajian pustaka gitu ya. Dan contohnya silakan Mas Bagas. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Jadi yang banyak orang salah-salah dalam menulis itu adalah antara kajian pustaka dan landasan teori. Ini sering sekali Mhm. saya ngelihat loh, ini judulnya kajian pustaka, isinya landasan teori. Isinya Heeh. landasan teori, judulnya landasan teori, isinya kajian pustaka.
Nah, ini betul. apa bedanya apa sih ya? Pak Misno, Mhm. mohon dikoreksi kalau saya salah, Pak Misno. Mhm. Jadi kalau teman-teman semua ya, kalau yang namanya kajian pustaka itu adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan apa yang sedang kita tulis. Nah, Hmm. itu yang disebut dengan kajian pustaka. Fungsinya apa? Fungsi dari fungsi dari kajian pustaka itu sebenarnya untuk apa? Untuk menunjukkan research gap, untuk Mhm. menunjukkan bahwa penelitian kita ini berbeda dengan penelitian-penelitian lain yang sejenis. Istilahnya, kita ini ingin menunjukkan state of the art dari penelitian kita. Mhm. Kita nyampaikan, oh kalau penelitian A itu bahas ini, penelitian B ini dari sisi ini, penelitian Mhm. C dari bagian ini. Sedangkan saya membahas dari kacamata ini. Nah, fungsi dari kajian Mhm. pustaka atau Mhm. previous research itu adalah Mhm. seperti itu untuk menyampaikan state of the art kita. Apa yang menjadi perbedaan antara penelitian kita dan penelitian orang lain. Nah, ini krusial sekali. Biasanya kalau di dalam skripsi, tesis atau disertasi itu masuk ke dalam bab satu. Biasanya, Mhm. ya, biasanya bab satu. Kalau di dalam artikel penelitian, previous studies atau kajian pustaka itu masuknya di dalam introduction atau Mhm. pendahuluan. Gitu. Pengetahuan. Nah, kalau landasan teori di dalam artikel biasanya masuknya di research and discussion. Mhm. Nah, biasanya seperti itu. Kalau di dalam skripsi atau tesis berbeda-beda ya setiap kampus, biasanya terpisah dari bab satu. Kalau di kampus Mhm. saya berarti masuknya di bab dua, misalkan seperti Betul, itu. betul. Mhm. Nah, apa fungsinya? Apa fungsi landasan teori? Tadi kan sudah kita bahas ya fungsi dari kajian Mhm. pustaka. Sekarang kita bahas fungsi dari landasan teori. Nah, landasan teori ini fungsinya adalah sebagai pisau analisis. Nah, Mhm. jadi kita nanti untuk menilai apakah suatu objek penelitian itu salah atau tidak, ini dari landasan teori. Nah, landasan teori inilah yang disebut sebagai harapan kita. Tadi yang di Mhm. awal saya sampaikan tadi, sesuatu yang ideal, sesuatu yang ideal lah, itulah landasan teori. Nah, jadi landasan teori itu yang seharusnya eh, idealnya itu seperti apa? Ya. Nah, contohnya misalkan, contoh kita mau pakai Mhm. landasan teorinya itu pakai makosidus syariah misalnya. Mhm. Nah, apakah suatu peraturan hukum ini, misalkan ya tentang gaji dosen misalkan. Nah, Betul. gaji dosen ini kira-kira sudah hifzul mal atau belum? Oh, ternyata PP tentang gaji dosen ini tidak memenuhi hifzul mal, tidak Mhm. sesuai dengan hifzul mal. Maka kita bisa bilang PP tentang gaji dosen itu kurang tepat karena tidak memenuhi unsur-unsur hifzul mal. Jadi Mhm. kita bilang bahwa PP tentang gaji dosen itu salah atau bermasalah itu bukan pendapat pribadi kita, bukan pendapat pribadi saya, tapi adalah berdasarkan hifzul mal tadi. Jadi itu adalah landasan teorinya. Jadi landasan teori apapun ya tadi yang Pak Wisnu sampaikan sebutkan, maka itu dijadikan idealnya bagaimana. Mhm. Idealnya bagaimana, itulah yang nanti akan menjadi dasar apakah objek penelitian kita itu ada masalah atau enggak. Dan harus ada. Jangan sampai enggak. Mhm. Jangan sampai Anda nuliskan, oh suatu peraturan ini sudah sesuai dengan makosidus syariah. Suatu kejadian ini, suatu realita ini sudah sesuai dengan maslahah mursalah gitu. Suatu implementasi ini ternyata sudah sesuai dengan pendapatnya Ibnu Jauzi atau Ibnu Rus dan seterusnya. Nah, itu jangan sampai kemarin Pak Wisnu saya menguji skripsi, Mhm. mahasiswa saya objek penelitiannya adalah implementasi eh, aturan-aturan tentang pegadaian syariah. Mhm. Lalu landasan teorinya adalah pendapatnya Ibnu Rus. Mhm. Dan di kesimpulan, ya mungkin karena dia satu takut dengan pegadaian syariahnya, ya dia menuliskan bahwa
implementasi regulasi-regulasi tentang rohen atau pegadaian syariah Mhm. itu sudah sesuai dengan sudah diimplementasikan dengan baik di pegadaian syariah cabang Alian itu. Loh, Mhm. saya bilang, Mbak, kalau sudah sesuai dengan pendapatnya Ibnu Rus, ya berarti ini penelitianmu, ini bukan penelitian, Mbak. Ini kamu jadinya pengumuman. Ya, kamu ini sama aja promosi pegadaian syariah cabang Alian itu. Kamu mempromosikan bahwa pegadaian syariah cabang kota Semarang ini sudah sesuai dengan pendapatnya Ibnu Rus. Nah ini kamu sama aja jadi promosi konsep penelitian nggak seperti itu. Nah dan ini sering banget kejadian Pak Misno. Itu salah satu contohnya Betul, saja. betul. Salah satu contohnya. Jadi seperti itu Pak Misno terkait landasan teori tadi ya, perbedaannya dengan kajian pustaka dan landasan teori. Lalu apa sih fungsinya landasan teori? Kata kuncinya adalah landasan teori adalah pisau analisis. Seperti itu Pak Misno. Oke, luar biasa ya. Jadi betul Oke, sekali tadi. Tapi memang ini, Mas Bagas, di beberapa kampus, terutama ada di satu kampus itu di Bogor itu memang dia bab duanya itu dia tidak menggunakan kerangka teori, tapi memang kekajian pustaka. Jadi dari kajian pustaka dia akan kaji teori-teori yang ada di pustaka, kemudian nantinya dia akan memilih dari beberapa teori atau satu teori, kemudian itu sebenarnya dijadikan landasan teori gitu ya. Jadi nah, sementara nanti di belakangnya sendiri ada preview studies atau kita nyebutnya biasa itu literatur review, kajian pustaka terdahulu yang relevan itu di belakang. Walaupun memang kalau S1 tuh sering sekali memang ya masih belum paham gitu landasan teorinya, kajian pustakanya, apa namanya untuk literatur reviewnya, preview studiesnya itu belum sehingga makanya tadi agak-agak ngambang jadinya. Tapi ya namanya juga proses belajar ya itu menarik gitu ya. Jadi tadi jelas sekali ya tentang kajian pustaka, kemudian juga landasan teori, kerangka teori. Jadi ini sebenarnya bisa kita detailkan mungkin next time kayaknya Mas ini ya Mas Bagas ya. Karena kerangka teori itu maksudnya adalah seperti apa sih membuat sebuah kerangka teori? Mungkin nanti bedanya antara yang skripsi dengan tesis dengan disertasi. Karena biasanya kalau kalau sama juga dengan di jurnal kan biasanya hanya menggunakan mungkin hanya satu landasan teori gitu kan. Misalnya ya udah pakai kaidah ini aja lah sadu dzariah misalnya gitu kan ya. Sadu dzara'ah itu saja kan untuk artikel tapi kalau untuk tesis misalnya itu kan dia lebih luas lagi menarik nih. Nah kemudian tadi kembali ke tadi ada apa normatif legal studies. Kalau normatif itu kan saya rasa memang kaitannya dengan norma ya baik yang tertulis ataupun tidak tertulis tadi sudah dijelaskan. Pertanyaan berikutnya terkait dengan ini saya lebih suka ke empirical legal studies ataupun juga social legal studies ya. Jadi boleh dijelaskan tentang apa sih sebenarnya empirical legal studies dengan ataupun social legal studies dan juga mungkin nggak disiplin ilmu hukum ini memang dia mengadopsi dari metode penelitiannya ilmu-ilmu sosial. Nah ini menurut saya ini yang menarik ini kayaknya khas UIN sih. Kebetulan saya produk UIN gitu ya. Jadi saya ulangi lagi pertanyaannya. Jadi seperti apa boleh dijelaskan tentang empirical legal studies atau social legal studies dan juga bagaimana ilmu hukum ini termasuk juga hukum Islam itu dia bisa mengadopsi seperti apa implementasinya ketika mengadopsi dari riset metodologi dari social science. Silakan Mas Bagas. oke. Baik, Pak Misno. Jadi kalau kita berbicara tentang empirical legal studies, seringnya Hmm. saya sampaikan kepada mahasiswa saya, Mhm. eh, kamu jangan memilih metode empirical legal studies kalau kamu tidak punya channel untuk mendapatkan narasumbernya. Iya betul harus ada ordal ya. Harus ada orang, kamu harus punya kenalan dulu. Nah, jadi kenapa sih Pak kalau seperti itu? Nah, yang namanya empirical legal studies itu objek penelitian Anda adalah suatu kejadian hukum, Hmm. suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Mhm. Oleh karena itu, maka untuk mendapatkan datanya, data empiris, maka Anda Mhm. harus melakukan wawancara kepada narasumber. Betul. Nah, Mhm. kalau kamu nggak kenal dengan narasumber, kamu nggak punya orang dalam, kamu nggak punya channel, udah jangan memaksakan diri legal studies. Memang Mhm. betul, memang betul empirical legal studies itu memang lebih apa ya, sedikit lebih prestis lah daripada normatif. Mhm. Apalagi kalau Anda mengincar
publikasi di internasional, di Scopus atau Hmm. WOS. Rata-rata artikel-artikel Scopus atau WOS itu pasti empiris. Sangat jarang Mhm. yang normatif, kebanyakan tuh empiris. Mhm. Kalaupun normatif, tetap ada data empiris ya, maksudnya mixed method. Betul, Itu betul. memang betul secara kasar ya, secara kasar memang lebih berkualitas empiris. Empirical legal studies. Tapi tadi, Anda jangan memaksakan kehendak. Kalau memang nggak bisa, jangan. Karena sering banget, Pak, saya menemukan mahasiswa saya nulis skripsi sampai lebih dari 1 semester. Jadi semester Mhm. depannya itu dia cuma bayar UKT cuman buat ngerjain skripsi. Hmm. Gara-gara dia belum dapat izin untuk melakukan wawancara ke suatu instansi. Betul. Mhm. Kemarin teman saya dapatkan dana penelitian, ya itu nggak selesai-selesai penelitiannya gara-gara dia nggak punya orang dalam di suatu instansi, maksudnya bukan orang dalam negatif ya, kenalan lah, Mhm, betul. kenalan Ah. dalam suatu Narasumber instansi, lah ya, narasumber internal lah narasumbernya ya. ya, Mhm. tapi dia memaksakan wawancara di suatu instansi tersebut. Ya waktunya Mhm. lama sekali lah itu. 3 4 bulan baru ada jawaban gitu. Nah, Eh, ya jadi itu kalau Anda mau melakukan penelitian empiris, maka pastikan Anda punya kenalan di sana. Gitu. mhm. Jangan sampai Anda memaksakan kehendak ingin empiris itu. Nah, anehnya Pak Misno, anehnya kebanyakan mahasiswa itu milihnya empiris daripada normatif. Mhm. Oh, banyak Nah, yang empiris malah ya. Ke banyak lapangan empiris ya. Pak, Mhm. banyak lapangan. Kenapa? Mhm. Karena skripsi empiris itu lebih tipis daripada skripsi normatif. Iya, betul. Dan Udah ini selesai Pak ya. Wisnu, satu lagi. Eh, Anda kalau nulis normatif, itu ada kesan nanti bakalan dibantai sama pengujinya itu. Iya, Karena betul, kan kalau betul. menulis normatif, berarti si penulis itu harus benar-benar menguasai. Iya, Harus harus baca benar-benar bukunya menguasai ya, teori. sumber pustakanya itu ya. Betul, harus Mhm. dikuasai. Kalau enggak, wah mudah sekali bagi para menguji untuk mempertanyakan hal ini, mempertanyakan hal itu, Mhm. atau bahasa kasarnya ngebantai si mahasiswa Mahasiswa, tersebut. betul, betul. Nah, Mhm. kalau empiris, relatif terkenal itu lebih enggak dibantai. Yang penting udah melakukan wawancara, yang penting Mhm. sudah melakukan eh, penelitian lapangan, maka ya Mhm. sudah, kan lebih mudah. Dan memang seperti itu Pak Misno. Mhm. Kalau ditanya plus minusnya apa? Saya sampaikan plus minus. Mhm. Jadi bagi teman-teman semua yang nanti kebingungan mau milih normatif atau empiris, sama-sama ada plus minusnya. Kalau Betul. normatif, plusnya Anda mudah mendapatkan data. Pasti dapat Betul. datanya. Mhm. Tapi minusnya atau susahnya atau tantangannya Mhm. adalah Anda harus menguasai banyak materi. Betul. Nah, kembali lagi, yang namanya penelitian itu harus ada masalah. Kalau penelitian Anda itu adalah suatu norma, kan sulit Anda untuk membuktikan bahwa norma tersebut memiliki masalah. Mhm. Contoh, objeknya fatwa MUI. Berarti kan kita peneliti harus membuktikan bahwa fatwa MUI itu ada kesalahan. Kan susah, Pak Wisnu. Berani nggak Dan, gitu ya? nah, berani apa enggak kita salah-salah nanti malah dibantai atau diketawain gitu kan. Iya, betul, betul. Objek penelitian kita misalkan pendapat ulama. Kita Mhm. mau nyalahkan pendapat ulama itu Mhm. kita harus punya dasar yang kuat gitu. Nah, Mhm. nah, nah, makanya kalau normatif itu harus banyak belajarnya. Kalau empiris mendapatkan datanya susah, Mhm. tapi analisisnya gampang, relatif Mhm. lebih mudah. Ya. Misalkan empiris, misalkan apa? Misalkan itu ada masyarakat yang membuat gadaian informal. Jadi dia Mhm. buka jasa gadai barang sendiri. Betul, Nah, betul. itu bisa tuh dijadikan objek penelitian empiris. Empirical legal Betul. studies tuh. Kejadian ada orang Mhm. buka pegadaian, lalu ada konsumennya, ada kliennya. Nah, itu kan kita bisa capture sebagai objek penelitian. Nah, itu kan Betul. gampang untuk bilang bahwa kejadian tersebut
Bermasalah itu kan gampang. Mhm. Secara logika pun udah gampang. Oh, ini bikin jasa gadai kok nggak pakai izin? Ya jelas salah. Pakai bikin jasa gadai kok nggak ada tertulisnya? Wah, ya jelas salah. Semua perjanjian itu kan harus tertulis gitu. Mhm. Wah, ini banyak mudorotnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lebih mudah. Yang namanya empiris itu analisisnya lebih mudah. Nah, kalau yang terakhir normatif empiris, nah ini yang paling susah tapi menurut saya yang paling bagus. Nah, jadi Mhm. rata-rata kalau mau publish di artikel yang internasional maka pakailah jenis yang mixed method atau empirical normatif empirical atau Mhm. normatif empiris. Jadi ada suatu regulasi lalu bagaimana itu implementasinya. Seperti itu Pak Wisnu. Oke, tadi menarik nih, dan ini menjadi menurut saya itu jantungnya penelitian kan, how to analyze data, gitu kan ya. Jadi bagaimana menganalisis data ini sering sekali gitu ya, apalagi yang S1 gitu ya, menganalisis data ketika dia istilahnya itu menuliskan teori tentang analisis data itu betul biasanya itu ya. Tapi ketika ditanya apa yang Anda lakukan terhadap data Anda ini, dia bilang jawabannya pokoknya nggak jelas lah. Artinya tidak bisa menerapkan dari teori-teori tentang analisis data. Mungkin boleh secara spesifik nih, boleh dua-duanya dijelaskan nih, Mas Bagas nih, pengalaman yang ada di UIN Wali Songo ini sebenarnya ketika menganalisis data, baik itu yang normatif ataupun empiris, ya, itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Jadi, atau mungkin kita boleh spesifik ya, karena tadi udah berangkatnya ke empiris, ke yang empiris nih. Jadi menganalisis datanya itu seperti apa? Karena kan kita tahu itu mungkin pendekatannya adalah kualitatif ya. Kan memang apa kualitatif kan dua-duanya memang kualitatif nih. Kita nggak bicara kuantitatif kalau di ilmu hukum gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya bisa ada juga cuma sangat kecil gitu ya. Jadi seperti apa sih sebenarnya analisis data dengan pendekatan kualitatif pada penelitian hukum empiris? Misalnya nih, saya mau meneliti tentang sistem waris pada masyarakat Baduy gitu ya, masyarakat Kajang dari Sulawesi gitu ya. Mungkin masyarakat di mana tuh di Dieng sana tuh misalnya gitu ya. Nah, jadi itu kan penelitian tentang sistem pembagian waris di masyarakat tertentu gitu ya. Kemudian bagaimana sih menganalisisnya? Kita anggap berarti ya teknik pengumpulan datanya sudah betul, datanya sudah ada. Ini datanya sudah ada nih. Terus bagaimana nih untuk menganalisisnya nih? Ini jantungnya nih. Silahkan Mas Bagas. Oke. Baik, Pak Misno, yang sering saya temui, baik ketika saya menguji skripsi atau saya membaca artikel-artikel penelitian, Mhm, ini ada salah satu kesalahan fatal kalau kita mhm, berbicara tentang analisis, yaitu mhm, adalah teori-teori yang sebelumnya sudah disebutkan dalam mhm, landasan teori, mhm. itu tidak digunakan sebagai analisis. Ini sering sekali kejadian. Iya, betul, Lah, betul. terus Mhm, gunamu nulis teori-teori itu di landasan teori itu buat apa? Gitu loh. mhm, Nggak dipakai untuk menganalisis. Nah, jadi mhm, secara sederhana, kembali lagi Pak Misno, saya coba ingin membahasnya down to earth. Jadi intinya, segala landasan teori yang sudah Anda sebutkan sebelumnya, mhm. itu harus Anda gunakan di bagian analisis. Kalau di dalam artikel, maka di bagian akhir. Betul. Mhm, Research and discussion awalnya itu pertama adalah landasan teori terlebih dahulu. Setelah mhm, landasan teori baru datanya, mhm, penjelasan tentang data. Setelah data baru analisis. Nah, mhm, analisis itu apa? Analisis itu adalah Anda berargumen bahwasanya data tersebut yang sudah Anda tuliskan sebelumnya itu bermasalah dengan landasan teori yang sudah Anda tuliskan sebelumnya. mhm, Kalau di landasan teori sebelumnya Anda menyebutkan misalkan Makosyid Syariah dan juga misalkan pendapatnya Ibnu Rus atau Ibnu Jauzi, maka itu ya harus dipakai. Data ini mhm, tidak sesuai dengan Makosyid Syariah. Data ini tidak sesuai dengan pendapatnya Ibnu Rus dan seterusnya. Harus dipakai. Nah, seringkali apalagi kalau saya sebagai itu ya pengelola jurnal itu, mhm, pengelola jurnal yang sudah terindeks Scopus pasti akan melihat mhm,
ini landasan teori ditulis di awal, tapi di bagian analisis nggak dipakai. Iya, Itu pasti dari akan kita suruh pernyataan. hapus. Hapus nih Mm-mm. landasan teorinya. Nggak cuma sekedar, oh, untuk nambah-nambahin jumlah kata doang gitu. Kan nggak bisa itu. Iya, Buat betul, nambah-nambahin betul. jumlah halaman, biar kelihatan tebel lah. Nggak bisa. Itu sering banget kejadian. Kejadian di tulisan-tulisan orang Indonesia, seperti yang tadi saya sampaikan, eh, mungkin itu karena kedalaman ilmunya beliau-beliau. Beliau paham Mhm. tentang ini teori, ini landasan teori, ini kaidah ini, semua dituliskan dalam bagian Mhm. landasan teori, tapi tidak Mhm. digunakan sebagai analisis. Nah, maka Mhm. koridor yang tepat adalah landasan-landasan teori tersebut digunakan untuk menganalisis. Bagaimana caranya? Sederhana saja, yaitu Anda berargumen bahwa objek penelitian Anda itu tidak sesuai dengan Mhm. landasan teori yang Anda gunakan. Nah, disitulah eh, kemampuan Anda untuk berargumen yang bisa menjadi pembeda antara satu artikel dan artikel lainnya. Mungkin kalau deskripsi tentang landasan teori antara artikel satu dan artikel lainnya mungkin nggak jauh berbeda. Mhm. Nah, tapi kekhasan penulis itu terlihat di bagian analisis tadi. Ya, Mhm. bagaimana Anda merangkai, Anda berargumen bahwasanya objek ini tidak sesuai. Nah, setelah Anda berargumen, setelah Anda berargumen ketidaksesuaiannya, maka bagian research and discussion itu ditutup dengan novelty yang Anda tawarkan. Solusinya gimana? Ini kan nggak sesuai nih. Nah, bagaimana Mhm. caranya supaya bisa selesai? Supaya bisa Mhm. masalah tersebut tuh selesai gitu. Nah, maaf Pak Misno, sedikit aja. Mhm. Inilah Mhm. inilah yang inilah pentingnya dari yang namanya penelitian. Penelitian, betul. Penelitian itu membuat masalah hidup kita itu jadi berkurang. Mhm. Menyelesaikan Makanya minimal ya, mengurangi ya. menyelesaikan masalah kita. Dan Mhm. kembangan teknologi kan seperti itu Pak Bisno ya. Mhm. Dulu telepon itu statis, nggak bisa Mhm. ngikutin kita yang dinamis kemana-mana. Wah, ada masalah Mhm. nih. Tiap kali ditelepon nggak nyambung, Mhm. orangnya pergi ke sana ke sini. Akhirnya dilakukan Keluar ya, penelitian. betul. Mhm. Masalah tersebut diselesaikan, dibuatlah handphone sehingga bisa Mhm. dinamis mengikuti Mhm. gerakan manusia. Nah, Mhm. di situ akhirnya kan masalah kehidupan manusia bisa berkurang. Nah, Mhm. disitulah terjadi perkembangan teknologi dan umat Islam. Kalau kita ini maju dalam bidang research, ya maka Mhm. kita bisa akan menguasai teknologi yang ada di dunia ini. Mhm. Dan sedikit, mungkin ini sudah mau jam 5 ya Pak Misno ya, sedikit Iya, aja nanti betul, sebelum kita betul. Mhm. eh, seharusnya seharusnya tuh kita sebagai umat Islam itu harusnya Mhm. itu apa? Sangat berusaha untuk bisa melakukan research. Kenapa? Mhm. Karena yang namanya research itu kan kita meng-create sesuatu. Kita Betul. meng-create sesuatu. Dan kalau kita lihat, kita perintah Allah kepada Nabi Muhammad yang pertama itu bukan sholatlah, bukan Mhm. zikirlah, bukan Mhm. puasalah, tapi bacalah. Gitu. Mhm. Maka membuat bacaan, membuat tulisan itu ya sebenarnya menjadi salah satu yang harus kita tekuni sebagai umat Islam, karena perintah pertama kita bukan sholatlah tapi bacalah itu. Dan Mhm. kalau kita lihat surat Al-Alaq itu Allah menunjukkan bisa membuat segumpal darah bisa Mhm. menjadi manusia. Itu kan Betul. semacam research, Pak. Riset, betul. Ada suatu Mhm. masalah lalu meng-create sesuatu hal yang baru yang itu menjadi solusi. Kita Mhm. menciptakan alkoholik, menciptakan sesuatu. Nah, harusnya umat Islam itu bisa meniru sifat Allah tersebut sesuai dengan kapasitasnya sebagai manusia, yaitu menjadi creator. Saat ini creator-creator kebanyakan malah justru dari bangsa Barat. Harusnya itu menjadi semangat kita umat Muslim, karena ayat pertama kita itu mengajak kita untuk menjadi creator. Tentunya dalam Mhm. kapasitas kita sebagai manusia. Nah, penelitian ini adalah jalan masuk kita untuk meng-create sesuatu.
Semua Oke. create, semua creation yang baru itu pasti based on penelitian, bukan based on wangsit gitu loh. Iya. Ya masa Jangan, dari saya betul ya. Menarik bukan sekali nih karena ya. wangsit. Ya, kalau mau jadi creator, kita harus bisa penelitian. Nah, kenapa kok? Nah, saya tuh curiga, Pak Wisnu. Kenapa kok kita itu tidak diperkenalkan dengan penelitian sedini mungkin? Maaf, ini keluar dari Mhm. tema, Pak Wisnu. Nggak apa-apa, Eh, bagus bagus. saya SD, coba deh, SD, SMP, SMA, apa pernah diajari untuk berpendapat sendiri? Tidak pernah. Mhm. Kita, kalau jawaban kita sama dengan textbook, maka nilai kita bagus. Kalau Betul. jawaban kita berbeda dengan textbook, maka nilai kita jelek. Kita Mhm. nggak diajarkan untuk meng-create sesuatu. Kita nggak diajarkan untuk berpendapat. Bahkan pada saat kuliah, Pak Misno, saya Mhm. hampir semua dosen-dosen yang saya temui sama. Ujiannya apa? Ngasih 5 pertanyaan, suruh jawab. Kalau jawabannya sama dengan regulasi, dengan textbook, Dosen. maka nilai Anda bagus. Kalau enggak, Mhm. kalau berbeda nilai Anda jelek. Mhm. Nah, itu saya sebenarnya, kalau saya pembandingnya adalah di luar negeri. Di luar negeri nggak seperti itu. Seperti saya waktu kuliah S2 di Malaysia, ujian kita apa? Ujian kita pendapat. Ujian kita membuat artikel. Contoh, hukuman mati kisos. Terserah saya mau setuju dengan kisos. Saya mau nggak setuju dengan kisos. Terserah bebas. Yang penting Mhm. argumen-argumen saya dibangun dengan landasan-landasan teori. Nah, sehingga saya meng-create pendapat sendiri. Nah, Mhm. jadi kita di sini ini masih asing sekali dengan meng-create sesuatu. Udah kita ngebebek saja, kita ngikut saja. Kita ngikut textbook, kalau kita sesuai, kita benar. Kalau kita tidak sesuai, kita salah. Padahal kan kalau seperti itu ya kita nggak akan terbiasa untuk meng-create sesuatu. Akhirnya apa ya? Kita akan menjadi bangsa yang dijajah terus. Karena kita nggak bisa meng-create sesuatu. Kita tidak biasa Oke, menjadi kreator. betul, Padahal betul, betul. Mungkin ya, ya, mungkin bahasanya ini kali ya, Mas Bagas ya, ada apa critical thinking kali gitu ya. ya Eh, betul sekali. tapi alhamdulillah sekarang dengan kurikulum deep learning kan udah dicoba nih. Jadi apa anak SD pun diajak untuk apa diskusi, kita ngobrol dan lain sebagainya. Oke, luar biasa sekali waktu kita. Tapi minta waktu kita 5 menit lagi, Mas Bagas. Nah, ini ada teman juga nih, ada Dr. Hadnan Topik nih dari UITM ini dari Sarawak ini. Mudah-mudahan next time nanti ada waktu lagi Pak Dr. Hadnan ya. Kemarin sempat ngisi di Civicis juga. Jadi tadi masih ada 2 pertanyaan sebenarnya Mas Bagas nih ya. Jadi yang pertama tadi sebenarnya terkait dengan sebelum ke analisis data dalam artian menggunakan landasan teori untuk menganalisis data kan sebenarnya memang data itu dia harus kredibel dulu nih ya harus kredibel. Nah, kan jadi mungkin juga yang anak-anak misalnya mahasiswa S1 sarjana degree itu kadang untuk datanya saja itu belum tentu kredibel, belum tentu valid, belum tentu bahasa Arabnya itu sikoh lah gitu ya. Nah, dalam kualitatif, terutama tadi kita tarik lagi ke yang empirik, itu kan biasanya yang paling gampang menggunakan misalnya nih ya, kalau di pendidikan juga, di hukum juga, HKI itu biasanya menggunakan triangulasi, Miles and Habermas misalnya. Tapi ketika ditanya apa sih yang dilakukan dengan teorinya Miles and Habermas ini, gitu ya. Nah, ternyata mereka juga nggak tahu gitu ya. Pokoknya nulis aja gitu. Itu pun nulisnya juga itu salah gitu ya. Tapi itu mungkin next time kita mungkin bisa buat yang artikel dan lain sebagainya. Terakhir tadi mungkin yang belum dijawab itu adalah tentang penggunaan atau disiplin ilmu hukum itu, hukum Islam juga mungkin tidak mengadopsi dari ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Ya, misalnya teman-teman nih yang suka seperti saya suka sejarah gitu ya. Misalnya saya di bidang ilmu hukum Islam gitu, tapi saya ingin menggunakan misalnya itu historical approach ya atau historical method gitu ya atau mungkin tadi kalau saya kan menggunakannya antropologi ya antropologi hukum legal anthropology kemudian juga social anthropology. Nah kemudian juga termasuk juga mungkin psikologi hukum gitu ya termasuk sekarang kan yang berkembang juga misalnya oke dulu itu kan kalau di tadi yang empirik itu kan salah satunya menggunakan etnografi atau antropologi ya etnografi. Nah sekarang kan dengan kemajuan teknologi kita sudah bisa menggunakan virtual etnografi atau netnografi. Nah kira-kira seperti apa nih? Mungkin dalam
2-3 menit aja nih terkait dengan pendekatan dari ilmu selain ilmu hukum yang bisa diadopsi dalam penelitian ilmu hukum juga hukum Islam. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Misno. Jadi berbicara tentang approach, research Mhm. approach atau Hmm. pendekatan penelitian itu yang menjadi koridor apakah penelitian tersebut itu termasuk penelitian hukum Islam atau tidak. Yes, betul ya. Kalau kita berbicara tentang jurnal, misalkan di jurnal ya, kita melihat Mhm. eh, setiap jurnal pasti ada focus and scope. Iya, Itu betul. maksudnya apa? Nah, focus and scope itu adalah pendekatan yang bisa digunakan oleh para penulis. Sehingga tadi kalau pertanyaannya Pak Misno, apakah boleh hukum Islam, penelitian hukum Islam itu memakai pendekatan yang di luar eh, koridor hukum Islam? Ya tentu nanti akan menjadi kurang tepat. Tapi nanti kalau Pak Misno bilangnya, bagaimana kalau pakai historical approach? Nah, belum nanti ada comparative approach. Nah, maka bisa jadi historical approach atau comparative approach itu yang based on hukum Islam. Nah, di apa diarahkannya kepada histori-histori yang berlandaskan hukum Islam. Misalkan kalau di dalam hukum Islam itu ada yang namanya asbabul wurud, asbabun nuzul gitu. Nah, maka itu kan bisa Pak dijadikan pendekatan eh, historical approach itu. Jadi bagaimana sejarah-sejarah di dalam hukum Islam ini, misalkan dari ilmu pemerintahan misalkan. Nah, kita lihat kita ingin menganalisis bagaimana eh, eh, konsep pemerintahan yang sekarang terjadi. Misalkan ya kita melihat itu konsep pemerintahan itu menjadi objek penelitiannya. Kita mau analisis dengan histori di dunia Islam. Konsep pemerintahannya itu bagaimana gitu. Nah, jadi kalau kalau yang namanya pendekatan, maka itu wajib hukumnya harus sesuai dengan koridor hukum Islam. Contohnya seperti di jurnal tadi, fokus and scope-nya itu kita tidak boleh keluar. Nah, fokus and scope itu adalah pendekatan yang kita gunakan. Adapun objeknya bisa ke sana kemari bebas. Nah, tapi pendekatannya itu harus sesuai dengan fokus and scope yang mau kita tekuni. Kalau kita penelitian hukum Islam ya maka eh, approach-nya ya harus approach yang dalam koridor hukum Islam. Jadi seperti itu Pak Misno, kalau objek penelitian bisa ke sana kemari, tapi kalau landasan teori harus yang sesuai dengan bidang ilmu yang kita deklarasikan. Oke, terima kasih Mas Bagas. Luar biasa sekali ya. Ini udah lewat 9, lewat 10 nih ya. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang kita diskusikan, tapi waktunya terbatas ya. Insya Allah mudah-mudahan next time kita bisa tentang tadi artikel jurnal, kemudian juga lebih detail lagi tentang berbagai riset metodologi dalam Islam yang memang praktis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh mahasiswa. Sehingga ke depan ilmu hukum dan juga ilmu hukum Islam khususnya hukum ekonomi Islam juga itu terus berkembang ya tadi salah satu adalah dengan riset yang memang benar dan tentu saja dalam konteks sekarang ini adalah riset yang memang berdampak gitu ya. Jadi risetnya itu bukan hanya yang selesai gitu kan ya. Jadi yang memang ada berdampak kan sehingga jadi kampus berdampak. Baik. Terima kasih Mas Bagas atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita jumpa lagi di next discussion dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Jazakallah khairan ala ilmikum ala ilmik ya. Terima kasih atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah acara kita sudah selesai dan mudah-mudahan menjadi kontribusi positif, menjadi juga record ya, jadi track record dan juga rekam jejak yang positif di internet ini, di YouTube ini. Baik, alhamdulillah kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.